Oke, kita ketemu lagi. Jadi, tahun lalu Nvidia itu ngeluarin fitur yang namanya frame generation di dalam DLSS 3. Sayangnya, fitur ini cuman bisa berjalan di GeForce 40 series. Tapi untungnya aku nemu mod yang memungkinkan para pengguna RTX 20 dan 30 series juga bisa ngerasain frame generation. Nanti tak tunjukin cara installnya dan peningkatan performanya. Sebelum kita ke sana, mungkin ada beberapa hal yang kita perlu bahas ya. Buat yang belum tahu, frame generation itu apa sih? Ya, untuk penjelasan panjangnya, silakan baca-baca sendiri di website resminya ya. Nanti linknya tak taruh di deskripsi. Tapi intinya, frame gen itu menggunakan AI untuk mengenerate frame baru di dalam game. Berarti misalnya kalau tadinya game itu cuma bisa jalan 40 fps, dengan teknologi frame gen, gamenya bisa jadi jalan di 70 fps. Ya ini misalnya ya. Peningkatan performa tadi bisa jadi beda-beda, tergantung game dan konfigurasi hardware PC-nya. Kalau Nvidia udah ngeluarin fitur frame gen di 2022, nah AMD juga nggak mau kalah. AMD ikut ngeluarin fitur frame gen untuk FSR 3 di September 2023. Ya ini setahun berikutnya berarti ya. Tapi bedanya, teknologi dari AMD ini open source. Teknologi FSR mereka dari awal juga sudah bisa dijalanin di semua kartu grafis termasuk yang dari Nvidia. Nah, karena teknologi frame gen dari AMD itu open source, programmer, modder, atau komunitas bisa memodifikasi teknologi tersebut. Salah satu hasil modifikasi komunitas tadi adalah mod yang akan kita bahas kali ini. Biar nggak lama-lama, kita langsung tunjukin aja cara installnya dan peningkatan performanya di game. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sendiri layar utamaku ya. Mumpung bisa lihat layarku juga nih, tak tunjukin kalau aku masih pakai RTX 2070 Super ya. Ini screenshot sih. Ini tampilan GPU Z ya. Nih bisa dibaca sendiri RTX 2070 Super. Nah, buat nginstal modnya, pertama teman-teman download dulu modnya dari Nexus. Ya nanti linknya tak taruh di deskripsi. Saya tak geser. Nah ini. Ya ini ya downloadnya di sini. DLSS to FSR 3 replace Nvidia DLSS G frame gen with AMD FSR 3 frame gen. Terus kalau udah download, nanti filenya diekstrak dan ekstraknya akan ketemu kayak gini. Ya, ini sama ya. Nah, untuk install modnya kita cuman perlu melakukan dua hal. Di dalam folder yang udah kita ekstrak tadi, ada yang namanya registry file. Ini disable Nvidia signature checks ya. Nah, ini kita install ke registry Windows kita. Caranya bisa di double klik ya gini atau di klik kanan merge. Ya, ini aku masih pakai Windows 10 ya. Kalau Windows 11 kayaknya beda ini. Kalau mau ngecek dulu ya, ini apakah bisa dipercaya atau enggak ya, silakan di klik edit. Dia akan keluar notepad yang isinya kayak gini. Setelah kita double klik tadi, ya ini kan are you sure you want to continue? Yes, ya kan. Ya, begitu sudah kita merge file registrinya ke Windows, kita klik OK, terus ada dua file .dll di sini nih. Ini kita copy, ya kan? Copy, terus misalnya kita ke Cyberpunk ya. Ini juga sudah tak bukain.
Cyberpunk-nya. Kita cari file game.exe-nya. Nah, ini kebetulan di sini di Cyberpunk itu di bin terus x64. Nah, di sini kita yang tadinya copy file .dll-nya kita paste. Ya ini sebenarnya udah ada ya kalau bisa dilihat nih. Kita paste, nah, makanya keluar replace. Nah, terus sudah jadi. Nah, kita coba jalanin gamenya ya. Nah, ini gamenya udah dibuka nih. Kita ke setting dulu ya. Coba lihat ya. Setting, terus kita ke setting grafis. Nah, di sini ya ini kebetulan sudah on ya karena aku tadi sudah nyoba. Terus kita offin dulu buat cari tahu seberapa besar peningkatan performanya ya. Terus kita apply, kita masuk ke gamenya ya. Continue. Ya ini kita akan nyoba di Dogtown ya. Yaitu berarti karena aku udah beli Phantom Liberty. Karena di Dogtown ini performanya itu memang butuh yang lebih berat. Nah, ini kita langsung coba. Oh, bentar. Tak nyalain dulu apa FPS counter ya. Nah, ini FPS counternya pakai MSI Afterburner. Tuh lihat di kiri atas ya. Kita lihat performanya di ya ini performa ini memang lebih turun sedikit karena aku sambil jalanin OBS yang recording layarnya ya. Jadi memang sebenarnya sih nggak separah ini. Ya cuman ini nggak akan berpengaruh karena kita cuman mau lihat peningkatan performanya ya. Ya bisa dilihat sendiri kalau performanya ya berapa tuh mentok kalau diliatin 40 ya sampai jeblok sampai 40-an, nah 30 malah tadi itu sampai 30 fps ya. Ya nasib ya guys, nggak bisa update nggak bisa upgrade dari tahun berapa ya, makanya cuman bisa pakai 2070 super. Terus udah kelihatan lah ya, kita nyalain frame gen-nya. Nah kerennya ini frame gen ini kita bisa pakai DLSS nih misalnya. Frame gen nyala, oke. Nah terus kita masuk ke game ya, silakan dilihat sendiri tuh ya, ini FPS-nya memang naik jauh ya, yang tadinya 40 sekarang jadi 100 ya. Bentar, kalau tadi aku nyoba sih paling rendah sampai 70 fps ya. Mana nih coba biasanya daerah sini nih yang terus nge-lag-nya tuh 72 70, ini sempat 70 ya. Nah, aku nggak tahu apakah teman-teman bisa lihat atau enggak ya kalau di YouTube ya. Cuman kalau aku ngerasain sendiri, peningkatan FPS ini berasa smooth ya, berasa smooth banget. Jadi bukannya terus cuman FPS-nya banyak tapi apa jadi stuttering. Cek, bentar, mumpung di sini. Nah, bablasen. Nah, ini kalau pakai DLSS ya, ini kan DLSS-nya nyala ya. Itu bagi ya kayak belumnya tuh ngawur gitu. Nah, sekalian aku pengen nunjukin kalau frame gen ini masih bisa jalan tanpa resolution scaling. Nah, atau kalau mau pakai AMD FSR juga bisa nyalain frame generationnya. Tak matiin aja ya karena memang resolution scaling di Cyberpunk itu kalau DLSS juga masih sangat ya banyak bugnya. FSR sendiri juga masih banyak bugnya. Cuman kalau gini resolution scalingnya dimatiin tapi ininya nyala, ya ini yang menurutku lebih ideal.
Nah, itu sudah nggak ada ya flicker-flicker layar flicker gitu, nggak ada tuh lampunya. Terus kalau mau lihat di apa FPS counternya di kiri atas lagi, itu juga bisa dilihat kalau nggak terus ngedrop lagi kayak tadi yang sampai 50 atau 40 fps. Nah, ini sama, masih tetap paling minimal di 72. Aku belum nyoba-nyoba banyak sih ya ini, karena memang aku pengen bikin videonya tuh cepet aja gitu. Terus apalagi? Oh ya, di sini aku juga pengen jelasin nih biar nggak salah kaprah ya. Jadi frame gen yang sekarang jalan di Cyberpunk ini sebenarnya bukan dari Nvidia, tapi dari AMD. Makanya kan tadi aku sempat bahas soal teknologi FSR yang open source dan bisa berjalan di semua kartu grafis. Cuman berhubung teknologi frame gen dari AMD itu masih baru banget, memang belum banyak game-game yang mengimplementasikan teknologi itu secara native. Makanya mod ini sebenarnya apa ya? Ya kayak bohongin gamenya aja gitu. Aslinya ini ya frame gen AMD, tapi labelnya pakai frame gen Nvidia. Karena ya itu tadi, emang aslinya belum ada settingnya di dalam game. Cuman teknologi ini sebenarnya memang sudah bisa jalan. Terus apakah mod ini bisa dipakai di game-game lain selain Cyberpunk? Kalau kata moddernya sih ya, mod ini memang baru dites di Cyberpunk sama The Witcher 3. Tapi kalau ngelihat teknologinya ya harusnya mod ini bisa jalan di game-game lainnya. Wah, tiba guys. Nyebluk. Tekan di mau. Dan kalau aku baca-baca di Nexus ya, beberapa user lapor kalau mereka bisa jalanin mod ini di game-game lain kayak Spider-Man atau Hogwarts Legacy. Aku juga sudah nyoba sendiri ke game lainnya, yaitu Robocop. Ya, ini tak tunjukin langsung ya. Nah, sekarang kita udah di dalam Robocop Rogue City. Ya, ini nah ini ya, ini menunya Robocop Rogue City. Kita ke option, terus ke video setting. Nah, di sini bedanya kalau di Robocop ini, kalau upscalingnya TAA, kita nggak bisa nyalain Nvidia Frame Gen. Ya, walaupun aslinya FSR Frame Gen ya ini. Cuman kita harus mengaktifkan Nvidia DLSS untuk bisa ininya biar on. Nah, sebelum kita ke on-nya dulu, ya, kita mau lihat dulu kalau off-nya FPS-nya kita dapat berapa ya. Continue. Nah, ini silakan dilihat sendiri ya. Kalau FPS-nya mentok-mentok tadi 62, 63, 64. Terus bawahnya ada di 48, 16. Ya 40 lah ya. 40-an lah. Jadi habis main Cyberpunk terus main Robocop jadi berasa abot banget play melaku. Oke, sekarang terus kita coba nyalain frame gen-nya ya. Nah, on, apply, terus dah ya. Sekarang bisa dilihat sendiri kalau FPS-nya sampai 90. Terus coba kita jalan sampai nyari yang paling rendah ya. Paling rendah ada di, nah berarti di Robocop ini kita juga bisa lihat ya kalau FPS-nya juga bisa naik lumayan banget.
dari 40 terus sekarang ke 80 ya. Tapi mentok minimal ada di 70-an lah ya. Penutup aja nih. Jangan lupa cek di deskripsi buat link-linknya ya. Terus kalau ada yang mau tanya-tanya atau apa, silakan juga coret-coret di komentar. Ya wis, gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.